Pandanglah sesamamu sebagai anak kecil. Bacaan hari ini Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pandanglah sesamamu sebagai anak kecil. Belasan tahun yang lalu, saya mengajak keponakan saya yang berumur 3 tahun ke mall. Saat saya lengah melihat-lihat pakaian, keponakan saya ini menghilang. Saya sangat panik dan mencari keluar masuk toko di mall itu, bahkan sampai naik turun eskalator sambil berkeringat dingin. Akhirnya, keponakan saya terlihat di pojokan toko sepatu. Segera saya menuju ke sana dan memeluknya dengan gembira. Penuh syukur dia tidak hilang dan tidak celaka. Tidak satu kata pun saya marahi, karena saya menganggap dia masih kecil, tidak sengaja melakukan itu, dan dia tidak tahu kesalahannya. Peristiwa itu membuat saya memahami bacaan hari ini, bahwa Allah Bapa bertindak dengan penuh kasih sayang kepada kita, seolah-olah kita anaknya yang masih kecil. Segala kesalahan yang kita perbuat, Allah Bapa tidak pernah menghakimi dan selalu bersukacita kapanpun kita kembali ke pangkuannya. Persis seperti ketika saya menemukan keponakan saya usia 3 tahun yang hilang di mall. Berbeda dengan sikap saya kepada sesama yang berbuat sesuatu yang kurang berkenan dalam pandangan saya. Saya kecewa, jengkel, marah, bahkan mendendam. Benak saya berkecamuk dengan banyak pikiran yang intinya menuntut sesama saya itu paham bahwa dia sudah bersalah, dia sudah membuat saya marah, dia harus minta maaf, dan dia harus berjanji tidak mengulanginya lagi. Allah Bapa memperlakukan saya sebagai anak kecil yang sangat Dia kasihi, sedangkan saya menuntut sesama saya harus mengerti dan tidak mengecewakan saya. Banyak cerita persahabatan, persaudaraan, bahkan hubungan orang tua anak yang rusak karena hal-hal sepele, karena menuntut minta dipahami tanpa mau berusaha saling memahami. Tetap bersikukuh dengan sudut pandangnya sendiri, tetapi membutakan diri terhadap sudut pandang orang lain. Betapa indahnya jika kita bisa memiliki hati seperti anak kecil yang selesai bertengkar bisa segera berbaikan.
Betapa ringannya hati jika bisa memandang orang yang menyakiti kita seperti anak kecil berusia 3 tahun yang tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan betapa gembiranya Allah Bapa jika kita bisa meniru kasih-Nya, menggenggam tangan sesama kita dengan kasih yang tak bersyarat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami hati seperti hati anak kecil yang tidak menghakimi dan penuh kegembiraan menyambut setiap relasi terputus yang terjalin kembali. Amin.